Tangerang Selatan adalah salah satu kota penyangga bagi Jakarta yang mengusung konsep pembangunan nature-based solution atau kota hijau. Konsep ini memungkinkan pembangunan kota yang terintegrasi dengan lingkungan lokal. Berdasarkan ASEAN Green City Index 2016, Tangerang Selatan sendiri meraih poin 52,15% dari performa di rentang rata-rata. Sampah masih menjadi masalah bagi Tangerang Selatan setelah berdiri secara otonom pada 2008. Di Tangerang Selatan, setidaknya 1.000 ton timbulan sampah muncul setiap harinya dari luasan wilayah 164 km persegi. Sekarang itu masuk kena sampah. Iya benar. Kalau dengan bencana malam itu, yang juga, aduh, saya mau pingsan. Ntar diangkut ke pembuangan sampah ke sono. BSD kalau nggak salah. Sampahnya itu kadang di bakar apa gimana. Melihat kondisi itu, kami menyadari sebagian sampah yang tersebar di tempat pembuangan didominasi oleh plastik. Bahkan, hampir semua aktivitas masyarakat Tangerang Selatan masih mengandalkan plastik. Nah, sampah plastik ini dari produksinya sampai penanganannya itu menghasilkan CO2 semua ini. Karena dia kan sebenarnya dari bahan fosil ya. Kalau kita lihat plastik itu kan sebenarnya dari minyak bumi juga. Proses produksinya sudah menghasilkan CO2. Penanganannya yang tidak tertangani merusak tanah bisa menghasilkan juga. Kemudian belum lagi kalau dibakar. Nah, ini kan kemudian menjadi sangat pelik sekali di dalam penanganan sampah di kota-kota besar, termasuk di Tangsel ini. Rata-rata kalau kita lihat data SIPSN, itu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang dibuat oleh KLHK itu kan tidak sampai 50% penanganan sampah seluruh Indonesia itu. Studi EHRA menunjukkan kebiasaan membuang sampah masyarakat di kota Tangerang Selatan masih belum baik. 55% masyarakat masih memiliki kebiasaan menimbun sampah. Kami melakukan pengamatan dengan mengunjungi beberapa TPS terdekat. Demi menunjang pembangunan sistem pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan 2021 mencatat setidaknya terdapat 41 TPS 3R di 7 kecamatan. Kalau sampah plastik mah nggak hilang 30 tahun, nggak hancur. Kalau nggak diambil. Ini udah tempat terakhir banget ya Pak, sampahnya semua sampah. Ini kan pribadi ini, bukan punya pemerintah. Ini pribadi. Ini. Oh, ini pribadi. Pribadi. Dulu kan belum ada pemerintahan Tangsel, Tangerang adanya. Pengelolaannya nggak nyampe ke sini. Udah nyampe sini nggak ya? nyampe sini. Tapi pemerintah tahu Bapak tempat ini? Tahu. Oh ya. Terus udah nggak ada yang kelola gitu? Ya nggak ada yang kelola, ya dia juga udah ninjau ke sini. Perjalanan kami belum usai. Untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan akhir sampah, kami kembali lagi ke TPA Cipucang di Serpong. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di, kalau bisa kalian lihat, di TPA Cipucang. Tapi sayang sekali, ini kedatangan kita yang keempat kali dan kita masih belum mendapatkan izin. Kita udah coba untuk kirim surat, kita udah coba untuk kirim email, tapi ternyata masih kurang cukup. Jadi kita masih belum bisa untuk dokumentasi tempat ini. Lokasi TPA Cipucang cukup dekat dengan pemukiman warga sekitar, terutama bagi masyarakat Kampung Nambu. Padahal, standar TPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga menyatakan bahwa pembangunan suatu TPA harus lebih dari 1 km dari pemukiman. Kami menemui warga lokal untuk berbincang mengenai kondisi TPA.
Di sini kan bukan bukan perumahan. Awalnya di sini tuh rumah cuma 3. Oh, cuma 3. 3 rumah. Rumah kakek saya, terus rumah uang saya, rumah bapak saya di sini. Hutan dulu mah di sini mah, ini sawah, hutan. Jadi belum ada banyak orang gitu. Jalan aja masih susah, jalan sekitar tahun 2005-an lah. 2005-an. Ini 2005-an ramainya TPA nih. Baru resmi. Baru resmi ya. Oh, pakai tanah. Ditutupin gitu. Iya, Oh, ditutupin pakai ditutup. tanah, di sampah lagi, baru diuruk lagi. Oh, Gitu. Jadi, itu sampai jadi pegunungan sekarang. Yang sebelah sana udah jadi bukit. itu beneran bukit. Iya, Tapi kayak isinya sampah, bukit sampah gitu ya. Nah, longsor dulu waktu di pinggir kali itu. Kali Cisadane. Iya, kali di sana itu makanya sekarang itu yang ke sebelah sini kan udah di stop, nggak boleh buang ke sini karena sering longsor Sering kan. longsor. Nah, Iya, tergantung lagi arah iya, angin. arah angin gitu. Kalau arah anginnya ke kita ya ke sini ya, mau kecium Iya. gitu. Kalau ke area-area pasar itu juga masih kecil. Masih kecil. Heeh. Sampai Pamulang kecil. Ke Batan juga masih kecil. Ke Batan. Batan ya sih, masih. Udah ya sana. Kalau lagi arah anginnya lagi kenceng ya mungkin kebetulan di sini juga lagi produksi gitu kan, pasti anginnya ke sana ya kecium ke sana gitu. Ini cuma ditimbun doang Ya gitu ya, Pak? ditimbun. Jadi kalau yang awalnya itu kan sampah, tutup tanah, sampah lagi, tanah lagi. Jadi buang sampah ya nggak ada sampah plastik kalau zaman dulu mah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Zaman sekarang kan semuanya serba plastik gitu. Jadi sampah tuh dari plastik banyak numpuk. Beda dengan saya kecil dulu beda gitu. Perlu keterlibatan partisipasi masyarakat untuk menekan angka timbunan sampah. Kondisi ini pernah dikaji oleh Dr. Teguh Afrizal dalam proyeknya dengan isu community development dalam pengelolaan sampah. Apa untungnya keterlibatan masyarakat? Jadi apa pentingnya? Satu, dia meningkatkan keikutsertaan komunitas lokal tadi itu dalam pengelolaan sampah tadi di tempat tinggalnya, gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk transformative learning. Jadi setiap hari mereka melakukan hal itu, misalnya ada badan, ada organisasi, nanti di situ ada ketua, ada bendahara, ada pengurus, ada siapa yang memonitor, siapa yang melakukan ini, siapa yang mengutip uang sumbangan misalnya kan untuk pengelolaan sampah. Nah, mereka belajar dari situ. Nah, persoalannya itu adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tapi kurangnya kesadaran itu disebabkan karena ya ketidakpengetahuan mereka gitu, sehingga consciousness-nya tidak bisa disentuh. Artinya feeling-nya nggak bisa disentuh gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa melakukan 3R itu penting gitu untuk lingkungan dan untuk dia sendiri begitu. Untuk hal yang ini jangan hanya diserahkan ke pemerintah gitu, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Nah, jadi paradigma ini yang harus dirubah. Pada akhirnya, kita harus bergantung pada diri sendiri untuk menaklukkan masalah sampah. Jika bukan kita, siapa lagi?